Malam hari ini acara Mujadah Nisfusanah se-Kalimantan Timur. Mujadah ini digunakan dalam istilah perjuangan Waidiyah, yaitu bersungguh-sungguh merintis dan mendekat kepada Allah dengan membaca surat Waidiyah yang bertujuan yang pertama yaitu taqarruban ilallah wa Rasulullah SAW. Yang kedua, mohon dijadikan umat yang aman wa taqwa, yang sempurna. Kemudian mohon pula untuk kesejahteraan keluarga, masyarakat tetangga, bahkan bangsa Indonesia, hingga kehidupan menjadi tentram, adil, makmur, damai, dan takwa kepada Allah. Para hadirin yang berhormati, karena tujuan yang begitu luas, Mbah Yai mentaklif amalan sholat Waidiyah ini mengandung beberapa nilai dan fadilah sesuai dengan saya sampaikan. Di tahun 64, setelah sepeninggal Mbah Yai Ma'ruf, Mbah Yai Riyadoh, ada keganduan dalam hatinya bagaimana memperjuangkan umat dan masyarakat. Pertentangan politik di tahun 55 sangat parah. Aksi sepihak saling baku hantam satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kelibaknya di tahun 65 meletus pemilihan PKI pada waktu itu. Umat Islam sudah tidak bersatu lagi. Bahkan bangsa Indonesia sudah cerai-berai. Tetangga dengan tetangga sudah tidak damai. Bahkan keluarga dengan keluarga tidak damai karena perbedaan pilihan politik pada waktu itu. Bahkan di antara umat Islam sendiri sudah tidak ada satu kesatuan. Begitu kacaunya pada tahun 55 sampai 65. Mbah Yai prihatin dengan cara apa untuk menyatukan bangsa ini. Dengan ilmu, sudah banyak pengetahuan pondok-pondok pesantren, ilmu iman, ilmu akidah, ilmu tafsir, sudah banyak sekali. Para dai-dai malah cenderung saling baku hantam, dai satu ke dai yang lain. Mbah Yai hanya Riyadoh, tidak ada kecuali menangis sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat Mekah dalam keadaan kacau balau. Beliau Riyadoh terus tahun demi tahun, yang klimaknya beliau uzlah di Gua Hira. Beliau tidak memperjuangkan dengan ilmu dan pengetahuan. Dimulai dengan dakwah bilhal, tindakan, ucapan, perilaku beliau merupakan satu media dakwah hingga beliau mendapat gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Pada saat itu mencari orang yang dapat dipercaya dan mau mempercaya kita itu sudah sangat. Di tahun 65 mencari orang yang mau percaya dengan kita atau orang yang dapat kita percaya dengan standar tertentu sangat sulit. Bahkan dalam hubungan ekonomi saja sudah saling tipu menipu satu yang lain. Bahkan tidak jarang baku hantam agama ini juga saling tidak percaya satu dan lain. Sudah tidak ada lagi orang yang amanah, yang punya akhlak yang dapat dipercaya. Sama ketika zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bingung, tiada jalan lain, hanya kepada Allah. Tidak akan bertanya kepada seorang alim, tokoh, semua sama. Kajami hijrah di Gua Hira, Riyadoh. Dia terus Riyadoh mohon pada Allah bagaimana menyelesaikan keadaan yang kacau balau ini. Sampai 40 hari
sampai klimaknya Allah memberikan satu pertolongan dengan mengutus Jibril mewahyukan Al-Quran, beri petunjuk-petunjuk. Dengan petunjuk Al-Quran ini Rasulullah bisa bawa. Petunjuk Al-Quran bukan sekedar satu nilai-nilai yang diberikan kepada masyarakat oleh Allah, sebagaimana para pujangga banyak yang menyampaikan pesan syair-syairnya. Bedanya Quran oleh Allah, satu murni dari Allah, kedua diberi barokah secara rohaniah. Siapa yang membaca ini ada getaran-getaran rohani sebagaimana yang dialami oleh Umar Ibn Khattab pada waktu itu. Umar Khattab orang yang ditakuti pada waktu itu, beringas, memang dia besar. Mendengar adiknya wanita masuk Islam, marah, mau dibunuh. Ini adik saya sudah keblinger, kepencut kepada Muhammad ahli sihir. Muhammad Ibn Khattab pulang, yang bermula ingin membunuh adik wanitanya yang telah mukminah. Saat akan masuk rumah, mendengar orang melantunkan suatu bacaan. Siapa ini? Dalam kebingungan itu dia kemudian gemetar. Dia lemas, tidak bisa apa-apa dan dia bisa marah. Setelah dibuka ternyata adiknya yang sedang baca Quran. Saatlah dapat hidayah. Di sini bisa kita ambil satu pengertian, bukan hanya nilai-nilai ya ilmiah di dalam Quran, tapi ada getaran-getaran spiritual, mukjizat secara rohani yang diberikan Allah. Tapi bedanya kita banyak marang syair, berpidato indah, tapi mengapa yang kita dakwai tidak dibuka oleh Allah? Itulah perbedaan, bahwa manusia tidak sekedar dengan ilmu, memang perlu ilmu mengaji, tapi sungguhnya hidayah Allah. Hidayah Allah secara umum banyak dilakukan dengan riyadhah. Maka para nabi-nabi, oleh Nabi Adam, Nabi Musa, ya Nabi Ibrahim AS, tidak ada yang menggunakan ilmu, tapi riyadhah. Itulah kemudian diitba'i bayai. Tidak bisa dengan ilmu. Bayai seorang kiai saat tinggal mati mengajar dan berdakwah, tapi tidak ada asar yang memadai. Kemudian bayai riyadhah, memperbanyak doa-doa. Semua doa Al-Quran dibaca, doa sholawat dibaca, untuk meminta Allah petunjuk bagaimana mengatasi masyarakat ini. Ribuan, bahkan bayai malam jarang tidur, waktu-waktunya untuk mujahadah sampai pagi. Bayai jarang makan, kalau makan sedikit sekali. Kalau ditanya istrinya mengapa, saya sedang gak enak badan, makan kurang enak. Tapi tidak bicara kalau sedang puasa, hanya ditaruh di situ, ada pada yang dicicip sedikit, terus bertahun-tahun. Nggak tahu 60 mana apa itu 59, bertemu dia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul memerintahkan untuk muslihina bainan nas, untuk memperbaiki antara manusia, terutama fil iman wal akhlak. Bayai merasa tidak mampu, dengan cara apa ini? Terus diatur lagi. Tahun 62 dan 60 ini ketemu Rasulullah lagi di perintah yang sama.
Mbah Yai tidak merisi kemampuan apa-apa. Mbah Yai bukan ulama yang besar, orangnya pendiam, akhlakul karimah, orangnya diam, cenderung miskomunikasi karena diamnya. Di tahun 63 akhir 64 ketemu Rasulullah lagi dengan tegas, perintah dengan ancaman-ancaman tertentu, jika tidak akan diambil kembali sesuatu yang pernah diberikan Rasulullah kepada beliau. Maka Mbah Yai kemudian bangkit dengan cara apa? Membaca kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab fikih, kitab-kitab ini. Kemudian beliau menyimpulkan, memperbaiki akhlak dan iman tidak bisa hanya sekedar dengan ilmu. Itu rahasia iman adalah hidayah Allah SWT. Banyak orang alim yang tidak dapat hidayah, dia tidak meningkat imannya. Bahkan muncul orang Belanda, apa itu, Van der Plas, senuk hurufnya, ya banyak para orientalis ini alim, hafiz Quran, tapi dia tidak mengamalkan agama sesuai dengan agama sendiri. Tapi banyak orang bodoh, orang tidak bisa ngaji, bahkan belum iman, dengan tekun taqarruban ilallah, banyak sejarah diangkat menjadi walinya Allah SWT. Seperti Sunan Kalijaga di tanah Jawa. Ini orang tidak bisa ngaji, Beranda Lokajaya. Kemudian Riyadhah tanpa ilmu, hanya dibimbing oleh gurunya Sunan Bonang. Dia masyhur sebagai wali tanah Jawa dan ajarannya sampai hari merata di Indonesia, khususnya di Jawa. Baik, kemudian memilih sholawat. Sholawat apa yang akan digunakan? Banyak sholawat dibaca. Kemudian Mbah Yai mentaklif, mengarang sholawat. Sholawat itu ada dua, sholawat ma'thurah seperti sholat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholita ala Ibrahim. Kemudian ulama ta'zimir Rasul ditambah Sayyidina. Ini Ibrahimiyah yang itu langsung dikarang Kanjeng Nabi. Kemudian para ulama-ulama, para sahabat mengarang semua. Umar, Utsman, Sayyidina Aisyah mengarang sholawat. Memang diperbolehkan. Umumnya para ulama-ulama ini tidak sampai hati dengan menyebut Muhammad begitu aja. Ditambah Sayyidina. Kemudian ditambah doa-doa. Maka umumnya sholawat akan jadi panjang. Ada doa minta rezeki, ada doa minta keselamatan, ada doa minta ini, bahkan ada selamat untuk kanuragan dan sebagainya. Karena apa? Selawatnya sama, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kemudian digandengi dengan doa. Lah doa-doa inilah nanti yang menjadikan sholat itu berfadilah atau punya maziah, ampuan, kena gini, kena nambangi wong loro, kena di sini dan sebagainya. Akhirnya orang menjadi ilmu seorang Jawa, malah dirahasiakan karena oleh Allah diberi asor batinnya. Kemudian di tanah Jawa masyhur sholawat nariyah. Ini masyhur diajarkan para ulama, kalau Anda kesulitan ekonomi, baca nariyah 1444. Ini dibaca dan alhamdulillah umumnya oleh Allah diijabahi, kesultanan mudah oleh Allah. Mbah Yai mengarang sholat baitiyah yang bertujuan untuk ma'rifat kepada Allah, bertujuan untuk memperjuangkan bangsa Indonesia. Sholat baitiyah bertujuan untuk menyatukan rakyat dan bangsa Indonesia. Maka dalam rangkaian doanya Mbah Yai ini terkandung doa
doa yang meliputi doa untuk makrifat kepada Allah, doa untuk mengharap bimbingan Kanjeng Nabi karena kita zalim, doa kepada Al-Ghaus. Siapa Al-Ghaus itu? Yaitu kekasihnya Allah, orang yang paling dikasih Allah, nomor satu Al-Ghaus. Kalau di thariqah lain disebut Sultanul Aulia, rajanya wali. Kalau di dalam Nailiyah ini setara di bawah Nabi, di bawah sahabat. Kemudian ada doa perjuangan. Di saat itu bangsa Indonesia sedang memperjuangkan persatuan dan kemakmuran, kacau balau. Maka Mbah Yai mengarang doa perjuangan, isinya mohon pertolongan pada Rasulullah, didoakan kita senantiasa gagal dalam usahanya, supaya doakan untuk dibimbing. Ada doa persatuan, di mana pada waktu itu masyarakat kacau balau, saling baku hantam, dengan tetangga tidak rukun terus karena perbedaan pandangan politik. Kemudian Mbah Yai berdoa, yaitu dengan doa persatuan. Para hadirin yang hormati, karena adalah perjuangan wahidiyah. Yang pertama, memperjuangkan iman Islam kita sampai pada tingkat musyahadah atau iman ma'rifat, atau menjadi iman yang kamil, yang sempurna. Artinya sempurna ini tidak ada syirik di dalam ibadah, tidak ada syirik dalam rasa di hati. Syirik itu ada dua, ada syirik ubudiyah. Ubudiyah di bangsa ibadah, orang ibadah yang murni karena Allah. Tapi kadang-kadang karena kita kurang jelas, terbelok sedikit karena surga, takut neraka, ingin kaya, ingin sembuh, dan sebagainya. Ini namanya kalau karena Allah itu ikut perintahnya Allah. Kalau ingin kaya, ikut perintahnya kemauan sendiri. Ingin surga, ya ingin punya uang, ingin masuk surga sama. Berarti orang ini masih mengabdi kepada dirinya sendiri, maka timbul syirik, menuhankan dua, baik Tuhan Allah dan kepada kehendak. Kita tidak sadar apa yang kita lakukan ini semua ikuti kehendak. Barang siapa yang mengikuti kehendak mengabdi. Si pegawai ini diperintah Pak Gubernur, dia menjalankan perintah gubernur, namanya mengabdi kepada gubernur. Seorang buruh menjalankan perintah juragan, berarti mengabdi kepada juragan. Walau tingkat pengabdian tidak bersifat menyembah seperti kepada Allah. Kepada Allah, kepada diri kita, melakukan amal ibadah karena ingin mencapai sesuatu. Ini namanya menyekutukan Allah dengan diri kita sendiri dalam al-ubudiyah. Supaya tidak demikian, Mbah Yai mendidik dengan istilah lillah. Janganlah kita bermohon sholat karena surga, karena takut neraka. Seandainya di dalam sholat ini sendiri diajarkan Nabi untuk supaya diselamatkan dari fitnah, ya, hari akhir, fitnah neraka dan dajjal. Ini jangan karena takut panasnya neraka, karena enaknya surga, tapi karena Allah. Mohonnya bukan karena enaknya, tapi karena diperintah Allah, ud'uuni astajib lakum. Lillah. Tidak melihat surga, tidak melihat neraka, hanya karena Allah pen. Nanti, lah kok minta surga? Ini diperintah Allah, nyuwun swarga. Iya karena butuh, iya karena selain diperintah. Inah murni, Islam yang murni, ibadah yang murni. Tapi ini masih ada syirik, yaitu dia masih mengaku si bisa sedang melakukan amal ibadah. Ini yang kurang diketahui.
sehingga menjadi nakis iman kita, menjadi nakis ubudiyah kita kurang ikhlas. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah menciptakan kamu semua dan apa yang kau berbuat. Kita hidup dengan Allah, bukan hidup dengan diri kita sendiri. Wa ma ta'malun, kita mengerjakan sesuatu, kita makan, kita minum, kita tidur, kita datang di tempat ini, kita duduk. Panjenengan semua mendengarkan saya berbicara. Ini semua yang menciptakan Allah. Tidak boleh diaku. Kita bergerak sendiri. Kita tidak mengaku bahwa kita bisa, tapi tidak merasa ini Allah yang menggerakkan. Sama aja. La haula wala quwwata illa billah. Maka waidah mengajarkan kalau ibadah karena Allah semata, bukan karena Allah, bukan karena kehendak. Dan ibadah saya ini Allah yang menggerakkan, hati saya ini Allah yang menggerakkan. Maka sempurna orang ini, tidak ada syirik. Ini salah ilmiah. Tapi secara zauqiyah, tidak serta-merta hati kita bisa merasa begitu. Inilah bahwa ilmu tidak bisa mengantar kita kepada Allah. Mengertikan dengan ilmu itu kita mengerti Tuhan zat yang maha kuasa, Tuhan yang berkuasa, kudrah iradah dengan sifat 199. Tapi kita tidak bisa merasakan, hanya mengerti. Seperti kita diberitahu orang hidup harus bekerja. Dengan bekerja itu kita dapat uang. Dengan uang kita bisa membangun kesejahteraan dalam hidup. Kalau perorangan, kalau negara Buntang ini harus dibangun kotanya, dibangun pendidikannya, dibangun kesehatannya, dibangun kesadaran umatnya, dibangun lapangan pekerjaannya hingga meningkat ekonominya. Dengan ekonomi itu terpenuhi kesejahteraan. Ini pengertian. Itulah ilmu. Anak sekolah diberitahu tahu bahwa kita harus bangun ekonomi, kita harus bersatu. Ini ilmu. Informasi namanya. Tapi ilmu ini tidak bisa mendatangkan kekayaan Buntang. Bila kepada Allah, kita tahu Allah zat yang maha kuasa, yang hak disembah, kita tidak bisa apa-apa. Ini pengertian. Tidak serta-merta di dalam hati kita merasa itu, merasa lemah, merasa membutuhkan Allah. Tidak ada. Itulah bahwa rasa itu adalah sesuatu yang diturunkan oleh Allah di hati seseorang yang dikehendaki. Bukan karena ilmu. Ilmu hanya menuntun pengertian kita untuk mencapai satu pengertian. Tapi pengertian itu tidak bisa membawa perasaan kita menjadi iman kepada Allah, merasakan. Itu hanya hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka para ulama, Rasul sendiri tidak bisa dengan ilmu uzlah, didoakan. Karena dalam doa Mbak Yai kita dan selawat aja ini ada doa mohon diberi ma'rifat. Nas'alukallahumma anturikona filujjati baril wahdah. Ya Allah, tenggelamkanlah aku di samudra keesaan Allah, samudra ilmu, samudra hiburan, samudra pengertian, samudra iman kepada Allah. Ini sebetulnya metafisika. Kalau kita sudah di samudra keesaan Allah, hatta la naro wala nasma, sehingga aku tidak melihat, wala nasma tidak mendengar, wala najidan tidak menciptakan, mampu menciptakan, wala nataharroka, dan kita tidak bergerak walaupun kita sedang bergerak, wala nukhissa, tidak diam, kita sedang. Ketika bergerak saya tidak bergerak, ketika melihat saya tidak melihat, kita sholat saya tidak sholat, ketika makan saya tidak makan, tapi digerakkan, dimakankan Allah seperti wayang.
sehingga tidak ada aku dalam hati kita sama sekali. Kita sholat tidak merasa bisa sholat, disolatkan Allah. Kita bekerja tidak merasa bisa bekerja. Orang yang demikian inilah sudah iman sempurna. Mengapa sempurna? Sudah tidak ada syirik sekali. Melihat makhluk semua itu Allah yang menciptakan, bukan ada. Melihat lampu Allah yang menciptakan. Melihat senjata itu Allah yang menciptakan. Melihat obat Allah yang kasih waras. Semua tidak ada memandang lainnya Allah punya kekuatan tanpa pandang bulu. Orang kuat Allah yang menciptakan. Senjata mematikan Allah yang mematikan, bukan senjatanya. Apalagi kalau azimat itu tidak bisa apa-apa, Allah yang menciptakan. Karena itu syirik itu tidak mengenal ya batin atau lahir. Kita makan merasa makan syirik. Kita sholat Allahu Akbar, wah alhamdulillah aku sholat, syirik. Di dalam sholat harus tidak ada rasa aku sedang sholat. Aku disolatkan Allah billah. Barang siapa dalam sholat ada rasa aku sholat, ini pengakuan. Dan pengakuan itu dekat menimbulkan ujub. Dan dalam ujub ditolak dalam sholat itu. Maka hakikatnya teori fikih, kalau orang itu masih merasa sholat, sholatnya ditolak karena ada ujub. Kalau belum lillah itu masih syirik. Itulah syirik yang sempurna, sehingga dalam tasawuf disebut insan kamil. Mungkin apa dalam tasawuf ada istilah insan kamil, manusia sempurna. Sempurna imannya terutama, kemudian sempurna Islamnya. Dia lakukan semua rukun Islam dengan segala-galanya. Itulah yang diberikan waitiyah secara agamis. Sehingga amal kita berjuang, bekerja, semua billah karena Allah. Kita masuk kantor karena Allah. Dan kami datang ini Allah yang menggerakkan. Kita ke sawah, apapun kita lakukan, la haula wala quwata illa billah. Inilah yang paling murni. Ini teori, prakteknya belum tentu kita. Karena itu mohon pada Allah terus hingga hati. Kalau ya diberikan Allah rasa tumbuh dalam hati, maka timbul secara otomatis direct tanpa ikhtiar. Seperti mata kita melihat, itu tanpa ikhtiar barang yang kita lihat terlihat di mata kita. Kita tidak bisa menolak penglihatan kita selama mata kita tidak kita pejamkan. Begitu dibuka secara otomatis terlihat. Begitu orang yang telah oleh Allah dibuka, saya lihat makhluk otomatis Allah gerak, Allah yang gerakkan. Bicara Allah bicarakan, mendengar Allah, ini semua otomatis. Ya otomatis. Hanya tingkatnya kadang-kadang tidak sama. Ada sering lupa. Makin pelan-pelan makin mepet sehingga menjadi mepet, atau antara lupa dan ingatnya banyak ingat sampai akhirnya per detik. Terus coba kita terapkan Allah, melihat ya Allah, hatinya terus kontak pada Allah, dia berpikir Allah, dia menangis Allah. Ini hubungan iman, hubungan syariatnya nangis karena takut kepada Allah, dan itu diperintah Allah. Kalau nangis ya kosong, ya tidak ibadah itu. Nangis karena takut pada Allah. La yadkhulan nar min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka, kata Nabi. Orang yang nangis karena nangis takut kepada Allah atas dosanya. Hatta yalijalla banu fidori, sebagaimana ada air susu kembali ke tempatnya. Air susu yang telah keluar di perah, baik itu manusia atau binatang, tidak akan bisa kembali lagi. Tidak mungkin dikembalikan. Begitulah orang yang mau menangis yang karena Allah, lillah dan billah, la yadkhulan nar, kata Nabi.
tidak akan masuk neraka. Jaminan. Soal ketemu Rasulullah SAW, memang sulit. Tidak setiap orang bisa ketemu Rasul setelah Rasul wafat. Tapi ada hadis, man ra'ani ra'al haqqo fa inna syaiton la yatamatsalu bi. Barang siapa ketemu dengan aku, itu ketemu dengan nyata, hak. Karena setan tidak bisa menyerupai diriku. Inilah hadis. Maka siapapun, termasuk Mbak Yai atau antum semua mungkin nanti yang ketemu Rasul, hak, jaminan dari Rasulullah SAW. Karena setan, jin tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW. Adapun bentuk personifikasinya, perwujudannya tidak sesuai dengan dawuh di kitab, bisa serupa seperti orang biasa. Ini kondisi jiwa kita. Tapi Rasulullah sabda menjamin itu adalah saya, karena jin, syaitan tidak bisa menyerupai. Ini ittifaq ulama, karena ini juga hadis sahih. Kemudian ini doa sifatnya minna ma'rifat. Yang kedua, kita doa perjuangan. Karena pada waktu itu bangsa Indonesia sedang dilanda kekacauan. Mbak Yai matur pada Rasulullah, dhalat badalat, ada selawatnya, ada doanya. Ya Rasulullah, aku orang yang gagal dan buntu jalan. Dalam usahaku tak menentu. Kerja tidak bisa, usaha ini gagal. Usaha membangun bangsa gagal. Persatuan gagal. Khudh biyadi, bimbinglah aku ya Rasulullah. Wal umati, dan umat masyarakat Bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan yang mulia, persatuan dan kesatuan. Ini doa dalam selawat. Ya, kemudian ada doa yang terakhir ini, yaitu Ya Rabbana, itu disebut doa persatuan. Minta pada Allah, ya Allah, satukanlah kami di antara sesama kami. Qurrib, untuk mencapai tujuan yang mulia, persatuan dan kesatuan. Ini doa dalam selawat. Ya, kemudian ada doa yang terakhir ini, yaitu Ya Rabbana, itu disebut doa persatuan. Minta pada Allah, ya Allah, satukanlah kami di antara sesama kami. Qurrib, diajak riyadhah. Dan itu saya katakan tadi, bedanya kalau syair-syair biasa ini tidak diriadoi, sehingga tidak diberi oleh Allah sirri, kekuatan mistik yang ada di dalamnya, dari Jawanya Allah. Kalau di Jawa nanti ada orang Jawa yang paham apa itu, mau copat apa itu, lapisan kajogo rumakso ing wengi, itu hanya lagu aja. Lek diwaca metu gaib. Itu doa sama, hanya sekedar doa. Ya Allah, berilah petunjuk saya. Ya Allah, berilah saya pertolongan. Itu dilan metu. Karena diriadoi. Dan bacanya banyak sekali dengan dijiwai betul, tidak sekedar baca. Inilah yang diperjuangkan itu ya, mencapai iman kamil, iman yang sempurna, iman yang bersih daripada an-nasir, tidak ikhlas dalam sholat. Otomatis kalau sudah bilah melihat semua itu Allah yang dilihat, tidak bisa melihat makhluk punya esensi, semua Allah. Melihat lampu itu Allah yang menciptakan. Bahkan wujudu kadami, wujudnya dia tidak ada, semu. Yang ada hanya Allah. Makhluk itu diwujudkan. Melihat karpet, Allah yang menciptakan. Melihat papik, Allah. Melihat ibu-ibu, Allah semua.
berbuat Allah, makan Allah, semua melihat. Ini secara hakikat, secara syariat kita senantiasa menangis. Inilah yang diperintahkan dengan amalan sadaidiyah yang Bapak mungkin telah diberi. Nah, ini fadilahnya menjernihkan hati dalam teori doa, baik itu dalam Islam, dalam agama apapun juga. Doa itu kalau sudah dibaca oleh Allah diberi kekuatan rohani atas ijabah Allah. Tidak doa untuk ini, doa untuk ini. Kalau pagi hari Bapak melihat seperti di MMC, TV One, itu sadar doa nyata. Orang sakit ya semaput betul dan diberi kesembuhan oleh Allah. Itu berdoa. Itu tiba-tibanya ke dokter, ke orang pintar tidak bisa, didoakan bisa. Begitu kita kesusahan, anak kita supaya baik, sekolahnya menaik, pekerjaan kita naik, rakyat kita supaya tentram, didoakan. Kekuatan doa itulah Allah memberikan ijabah. Tapi harus lillah dan billah. Dan yang menjadikan doa Allah bukan kita. Kalau kekuatan Allah, kekuatan doa sudah kuat. Semua sahabat berkata, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata umat Islam. Dengan senjata itulah kita pasal Allah dan banyak dalam perjuangan Islam, bahkan dalam pertempuran penuh Islam. Dengan doa itu umat Islam diberi kesuksesan dalam meraih perjuangan, baik perjuangan fisik di pada waktu maupun perjuangan pengetahuan, sehingga umat Islam mencapai pengetahuan yang tinggi. Para bapak, para ibu yang hormati, Mbah Yai tidak hanya mengajarkan tentang iman dan Islam saja. Ada ajaran yu'ti kulladzi haqqah, mengisi bidang-bidang kewajiban. Kita punya kewajiban kepada Allah, punya kewajiban pada Rasul, punya kewajiban pada tetangga, punya kewajiban pada negara dan bangsa, punya kewajiban pada suami dan istri, punya kewajiban kepada anak dan orang tua, punya kewajiban kepada diri kita sendiri, punya kewajiban dengan alam semesta. Kewajiban itu harus diisi. Tidak pulanya satu ibadah tidak bekerja. Kita bernegara, kita bermasyarakat, harus diisi semua. Maka perjalanan hidayah tadi disampaikan di berbagai macam bidang diisi. Bidang bernegara kita ikut berpartisipasi dalam pemilu, kita ikut. Kita anjurkan pengalaman hidayah memilih amanah yang dipilah. Maka kita tidak menganjurkan dalam satu partai supaya mujadah mana yang oleh Allah dicondongi hasil istiqorohnya. Kalau nggak bisa datang di TPA, baca ya Sayyidi ya Rasulullah 7 kali, diam. Apa yang oleh Allah diberikan di hati, yang dimantapi itu Mbak Yai tidak menyebut. Di bidang loyalitas pada negara kita ikut misi pembangunan. Kita bangun pendidikan Waidiyah. Alhamdulillah sampai hari ini kita punya TK Waidiyah hampir 100 TK Indonesia, sekitar 95 atau berapa. Kita bangun SD hanya hampir 50 SD. Kita bangun SMP Waidiyah, kita sudah mendirikan 20 SMP Waidiyah. Kita bangun SMA Waidiyah, kita sudah bangun ada 12. Kita bangun pondok pesantren Waidiyah, ada 12. Kita bangun universitas Waidiyah, kita punya 6 fakultas dan 16 prodi di dalam perguruan tinggi. Ada prodi agama hanya 1, ekonomi, akuntansi, manajemen, teknik industri, teknik IT, pendidikan bahasa Inggris, ya banyak sekali. Teknik sipil semua ada. Kemudian kita bangun koperasi Waidiyah yang tadi disebutkan oleh Bapak Ketua Provinsi PB. Kita telah mendirikan koperasi Waidiyah se-Indonesia 900 koperasi Waidiyah. Alhamdulillah ini, dan alhamdulillah ini modal semua kita modali dari pusat dengan bentuk pinjaman.
Kemudian kita bangun sumber permodalan buat pengamal itu ya, yang membutuhkan. Kita beri bantuan 50 juta sampai 100 juta. Lagi membutuhkan dengan tentunya ada persyaratan-persyaratan dengan sistem ilmu perbankan. Alhamdulillah, kita sudah menyalurkan hari ini 13 miliar. Tahun 17 kemarin kita mengalurkan 17 miliar dan terus kita kembangkan. Dan sekarang kita sudah masuk ke online. Kita bikin ojek online yang kita beri nama Buruk. Ya Allah di-develop, yang sudah kita lonceng di seluruh kota-kota di Indonesia sudah. Insya Allah nanti kita bikin marketplace, insya Allah nanti. Dan semua kita tangani sehingga Waidah nanti bangkit menjadi suatu kemajuan baik di bidang pendidikan, ekonomi, peradaban atau budaya, dan di balik iman yang Islam yang bersatu dengan teman siapapun juga. Para bapak, para ibu, inilah alhamdulillah Waidah memakai metode lahir dan batin, kekuatan batin yang diberikan Allah. Banyak kita punya pengalaman-pengalaman rohani di dalam pengamal. Ketemu Rasulullah SAW, orang yang asalnya kurang tepat mengamalkan widyah menjadi iman, akhlakul karimah. Bahkan tidak sedikit dari saudara kita yang belum Islam, belum seiman, setelah mengamalkan widyah menjadi seiman. Bagaimana caranya? Dilibatkan kebutuhan umatnya manusia. Silih berganti ada satu kasus kebutuhan dalam hidup. Apa soal pekerjaan, apa soal penyakit, soal pendidikan, bahkan tidak sedikit soal pegawai negeri, ngacung DPR, ngacung wali kota, nyarung bupati, lurah, bahkan ngacung presiden kemarin. Ini alhamdulillah, nah, di rumahnya Pak Jokowi ini ya kemarin kita mujadah di sana. Keluarganya, adiknya, iparnya udah 40-an hari. Insya Allah nanti kita ajak mujadah. Kita tidak mengharap apa-apa. Nah, dia kita harap untuk mujadah, kita bantu, bukan kita doakan. Dia yang berdoa dan kita membimbing. Alhamdulillah nanti banyak tokoh-tokoh nasional banyak yang mengamalkan widyah. Tidak ada imbalan apa-apa. Diajak mengamalkan widyah. Dan umumnya mereka setelah mengamalkan diberi ada perubahan hati, mudah ingat kepada Allah, mudah merasa dosa kepada Allah. Banyak pengalaman rohani seperti ya Pak Arif, adiknya Pak Joko Ipar, ini mujadah. Kalau waktunya dia tertidur, perasaannya digugah. Pak Arif sudah waktunya mujadah. Dan dalam mimpi itu yang membangunkan saya, tadi bisa waktunya mujadah, bangun mujadah. Bahkan kemarin ada dalam mujadah ru'yah diperintah untuk ziarah makom bapaknya Jokowi, dan akhirnya Pak Jokowi dan neneknya, keluarganya ziarah makom, berdoa di sana, dan alhamdulillah terus sampai terus mengamalkan. Maka mari kita berdoa mohon serta pada misal apa nanti oleh Allah kita angkat pendidikan kita bangkat ekonomi kita bangun peradaban Islam. Bagaimana sih sesat Islami? Bagaimana Islam itu bangun ekonomi sebagaimana Rasulullah SAW hingga pada waktu itu bisa membangun pasar Madinah, pasar yang belum Islam kalah. Mari kita bangun. Ini bisa membangun bank-bank syariah, ekonomi syariah. Rupanya juga kurang berhasil. Mari kita membangun dengan sistem. Kuncinya adalah transparansi dan tidak mencari untung berlebihan. Ketika contoh uswatun hasanah, sejauh mana tokoh-tokohnya ambil contoh. Misalkan kita nanti Bank Wahidiyah, betul-betul di Bank Wahidiyah tidak ada permainan sama sekali. Kalau ini dijalankan, baik itu bank negara, bank syariah, betul-betul insya Allah akan laku. Bukan berarti saya tidak percaya, tapi saya teori. Betul-betul uswatun hasanah, betul-betul insya Allah akan. Karena apa?
laba berlebihan itu merugikan saudara kita yang membeli. Harga 10.000 dijual 20.000, harga cukup 13 masih 15. Tapi manusia ingin labanya banyak. Kalau nggak banyak nggak cukai, akibatnya harga jadi naik. Itulah bahwa Islam melarang mengambil laba yang berlebihan. Terjadi pada Imam Hanafi, dia punya toko, ada baju gamis, dia harganya 10.000, nah, layaknya jual 12.000. Ketemu temannya, wah bajumu baik sekali gamis, orang itu bangga. Oh ya, saya beli di toko itu. Berapa Anda membeli? Dengan bangganya. Anehnya orang beli mahal malah bangga dimahal-mahalkan ya. Karena itu harga diri 20.000 harganya. Subhanallah. Malamat kok 20.000. Di mana kamu beli? Di toko. Subhanallah. Ini toko saya. Kata Imam Hanafi. Kok malamat? Betul 20.000? Iya. Yang nunggu ini kemudahan saya, itu enggak wajar. Ini esrof, nah ini mungkin termasuk riba ya, ini berlebihan ini. Dan kembalikan, ini saya tidak mau terima laba terlalu banyak. Adakah pedagang begini? Ada kabang di mana aja begini? Jika ada begini, insya Allah Islam akan bisa membangun ekonomi yang maju. Saya sendiri ngomong kan redak kok kayak aku gak iya ngono ya. Lah, semua ulama bisa bicara seperti saya ini. Tapi ketika melihat uang, pribadi kelembun gitu, langsung melusir aja ya. Ini yang jarang ya. Inilah yang jarang mengapa kita tidak bisa bangun. Nah, kita mari mudah-mudahan waidia nanti walaupun tidak seperti Imam Hanafi, kita oleh Allah diberi ya secukupnya, insya Allah nanti akan bangkit Islam. Tidak berlebihan, cukup sejahtera. Karena itu kita mengukur dengan diri kita. Mudah-mudahan para bapak, para ibu yang kami hormati, mari yang terakhir kita mohon kepada Allah, semuanya tidak akan bisa hanya di akal dan pikiran. Ilmu tidak bisa, hidayah Allah. Orang Jawa dulu setiap tahun ada bersih desa, diajarkan oleh Songo. Setiap Asyura mohon doa untuk desanya, bersih desa, bersih kota. Kita mohon ampun seluruh penduduk desa selama 1 tahun, mohon diberi barokah desanya, sawahnya, sehingga panen nanti melimpah. Coba ada tanda banyak ini kita tidak pernah. Maka Mbak Yai menganjurkan ada mujahadah pertanian, mohon supaya pertanian kita dibarokah. Dan alhamdulillah banyak ya, orang menang berambang, nah Lombok, di mujahadah ya Sayyidi ya Rasulullah, ditiupkan pupuknya, kemudian dipupukkan setiap hari. Alhamdulillah di berapa hasilnya melimpah. Ini bisa dapat dagangan di mujahadai, punya warung di mujahadai, bumbunya di mujahadai, bari barokah. Sekolahan juga begitu di mujahadai, murid-muridnya biar diberi cerdas oleh Allah, semangat belajarnya tinggi. Semua mohon kepada Allah, prakteknya memohon mujahadah. Inilah mari ya, back to basic apa yang akan bayai, insya Allah nanti akan dibuka. Dan harus billah, para bapak, para ibu yang kami hormati. Mari kita sekarang praktek lillah billah, li rasul bi rasul. Tidak lupa anak-anak kita. Anfusikum wa ahlikum naro. Selamatkanlah dirimu wa ahlikum dan anak keluargamu naro dari panas api neraka. Sudahkah anak-anak kita kenakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah istri kita, saudara kita kenal Allah? Atau malah kita sendiri kita pakai sendiri, kita dapat waidiah, anak kita hendak kenal lillah dan billah. Dewasa tumbuh menjadi anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, kepada negaranya, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang harus bertanggung jawab ini?
innama ayuhawidani ayunasironi ayumajisani fa'abau kullu maulidin yuladu alal fitrah. Semua orang yang dilahirkan ini, bayi lahir semua itu dalam fitrah, suci dari syirik, suci dari kufur, semua iman. Ayu hawidanihi ayu nasironi ayu majisani fa'bau. Putra-putra panjenengan ini jadi orang baik, orang jelek, orang Islam, orang kafir, itu kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya mendidik, anak itu jadi orang baik. Maka digambarkan oleh Kanjeng Nabi, anak itu seperti kertas yang putih. Kalau kita tulis, dia tidak akan hilang selamanya. Apalagi kecil. Maka apabila kita tulis kertas rusak dan menulis di anak, bagai menulis di batu, itu sekali ditulis selamanya, kecuali ada bencana tidak akan hilang tulisan itu. Seperti prasasti. Tapi kalau belajar sudah tua, setelah ditulis hilang, maka dari anak-anak kita lemari. Dan itu celengan. Ya, celengan amal jariah adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka apabila kita mendoakan anak kita, mendidik anak kita jadi anak soleh, takwa kepada Allah, takwa kepada Rasul, takwa kepada orang tua dan negara. Itulah celengan kita di hari akhir nanti. Barang siapa tidak celengan, tidak punya simpanan, besok di akhirat akan menangis. Saudaranya teman, dia punya anak yang soleh, kita tidak punya anak, tidak durhaka. Bukan mengirim pahala dari dunia, tapi mengirim dosa karena bekerjaan. Para bapak, para ibu hormati, mari kita mohon pada diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita bawa suan hadapan Allah SWT. Kita doa harta kita doa pekerjaan kita bawa semua. Ya Allah, ini anak saya, ini keluarga saya, ini rakyat saya, ini harta saya, ini pekerjaan saya. Ya Allah, sucikanlah dari semua dosa-dosa. Beri petunjuk sebagaimana yang Engkau kehendaki. Mari, Al-Fatihah. Mari orang berdoa, Iqbalu Allah bisyiddati dzulli wal inkisar. Menghadap berdoa kepada Allah bisyiddati dzulli wal inkisar, dengan satu perasaan zalim, hina, nelongso, merintih di hadapan Allah, ma'atabarri anil kuwah, dan tidak merasa punya kekuatan apa-apa. Billah aslu khairin dunyawiyin au ukhrawiyin. Itulah sumber kebaikan, tempat Allah akan mengijabahi sebuah doa kita. Maka mari, jangan ada yang tidak merasa membutuhkan pertolongan Allah, merasa banyak dosa. Jangan ada yang tidak merasa punya dosa, nangis. Kita bawa dosa segunung anak kita, walaupun tidak kita ikutkan di sini, mari kita bawa tetangga kita, saudara kita. Al-Fatihah. Dengan makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya wahidu ya ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina fi kulli lamhatin wa nafasin yadati ma'lumatillah yudati. Para bapak yang belum kenal sholat Waidiyah, supaya membaca sholawat apa saja, apa sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad itu aja. Saya bersama kita hatinya ya menghormat kepada Rasulullah SAW, nelongso mohon kepada Allah, jangan ada merasa memiliki. Atau kalau yang kurang biasa baca ya Sayyidi ya Rasulullah, baik yang di dalam di luar, mari sedikit barangkali sedikit ini Allah memberikan ijabah.
semua persoalan sampean, baik soal akhirat, soal keluarga, soal pekerjaan, mohonlah kepada Allah bersama kami, mudah-mudahan dijabahi. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhat wa nafasin mi'adati ma'lum. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin mi'adati ma'lumat au yudati wa Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin mi'adati ma'lumatillahi wa yudati wa Allahumma kama anta, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa nas'aluka Allahumma bi'aq andurikona bilujjati baril hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nughissa wa la nata'arraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqna tamama maghfiratika wa tamama ni'matika ya wa tamama ma'rifatika ya wa tamama mahabbatika ya wa tamama ridwanika ya Allah, wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahad wa asau kitab birahmatika ya arhamar walhamdulillahi rabb ya syafi'al khalqis alaika nurul khalqi hadiyal wa aslahu wa ruhahu wa qadzalam tu abatan wa rabb wa laysa li fa in tarudda kundu syasa ya syafi'al khalqis salatu was alaika nur wa aslahu wa qadzalam tu wa laysa li fa in tarudda ya syafi'al khalqis salat alaika nur wa aslahu wa ruhu adrik wa qadzalam tu abatan wa rabb wa laysa li fa in tarudda kundu syasa ya sayyidi 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 ya ayyuhal ghaus alaika rabbi wangdur ya sayyidi binadr musi ya ayyuhal ghaus salam alaika rabbi wangdur ya sayyidi binadr musilat ya ayyuhal ghaus salam alaika rabbi wangdur ya sayyidi binadr musilat ya syafi'al khulqi habiballah
Salatu alaika mas dhallat wa dhallat khudh biyadi ya syafi'al khalqi abi salatu alaika mas dhallat wa dhallat khudh biyadi ya syafi'al khalqi abi salatu alaika mas dhallat wa dhallat khudh biyadi ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasul ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi. Para janat mari kita tobat mohon ampun dosa-dosa kita, keluarga kita, anak-anak kita, dosa tetangga-tetangga kita, dosa bangsa Indonesia, dosa para pejabat mulai RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, bahkan menteri dan presiden kita mohon ampun. Mudah-mudahan diampuni dosanya, diberi taufik hidayah hingga mampu membawa rakyatnya menuju masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Ya Rabbana Allahumma sholli ala Muhammadin wal ali waj'alil lana bil waqitiyati li rabb ya Rabbana ufir yasir qurrib alif ya Rabbana Allahumma sholli ala Muhammadin syafi'il wal ali waj'alil lana ma muslim bil waqitiyati li rabbil ya Rabbana ufir qurrib alifaina ya Rabbana Allahumma sholli ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil lana ma muslim bil waqitiyati li rabb ya Rabbana ufir yasir ibtawan qurrib alifainana ya Rabbana Allahumma sholli ala Muhammadin syafi'il wal ali waj'alil lana ma muslim bil waqiti ya Rabbana ufir yasir qurrib alifainana. Mari kita mohon negara kita di barokah, pemerintahnya barokah, rakyatnya barokah, pemimpin barokah, di laut barokah, udara barokah, tanah air barokah. Dan khususnya mari kita orang Buntang kita mohonkan barokah pada Allah, barokah kota Buntang, rakyatnya, ya ekonominya, pejabatnya diberi barokah semua. Mari Allahumma barik fima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujad Allahumma barik fima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil Allahumma barik fima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil Allahumma barik fima khalaqta hadhil balda ya wa fi hadhil Allahumma barik fima khalaqta wa fi hadhil mujadah Allahumma barik fima khalaqta wa fi hadhil mujadah ya Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujadah ya Allah. Istighraq
Mari kita baca doa dan fafiru. Fafiru kita tujukan pada diri kita sendiri, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat, bangsa Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Kita panggil jiwanya, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Jiwanya kita panggil sebagai Nabiullah Ibrahim diperintah Allah untuk memanggil umat Islam sedunia untuk berhaji ke tanah Mekah. Nah, Ibrahim menjawab, ya Allah, orang 100 meter aja saya panggil tidak mendengar, apalagi dunia, apa mungkin teriakan saya itu mendengar. Allah menjawab, Ibrahim tugas semuanya memanggil. Sampai di hati semua manusia umat Islam itu Allah yang akan menyampaikan. Maka teriakan kita itu sertai getaran hati, sehingga sampai di hati kita, keluarga kita, masyarakat dari bangsa Indonesia. Dan alhamdulillah berkat mujahadah kita berkembang di luar negeri, di Malaysia telah berkembang. Kita bentuk PW Malaysia dan baru beberapa bulan yang lalu saya ke sana. Di Brunei telah dibentuk PW Brunei, jamaah berkembang. Di Hong Kong alhamdulillah telah kita bentuk PW di 4 kota di Hong Kong. Dan insya Allah nanti tanggal 22 Desember ini kita nisfu sana di Hong Kong. Dan insya Allah tahun depan nanti kita akan di sana di Taiwan dan di Korea. Mudah-mudahan nanti negara-negara itu bangkit amal maidiyah dan kita ajak kembali kepada Allah SWT. Mari nanti kita bayangkan mereka kita panggil semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqismika Allah wa bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil ghawthi hadaz zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radiyallahu ta'ala Allahumma bihaqqismika Allah wa bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu wa bi barakatil ghawthi hadaz wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah radiyallahu Allahumma bihaqqis wa bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil ghawthi wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah radiyallahu balik jami'al alamin nidana hadha waj'al fi ta'zirum balik jami'al nidana hadha waj'al fi ta'zirum balik jami'al alamin nidana hadha waj'al fi ta'zirum fa innaka ala kulli syai'in wa bil ijabah fa innaka ala kulli syai'in fa innaka ala kulli syai'in qadir bil ijabah. Mari kita bayangkan masyarakat dunia barat, dunia timur, dunia utara, selatan, kita panggil mereka dibakar nafsunya. Fafirru wafirru 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 ilallah wafirru ilallah wa qul ja'al haqq innal batila kana zau wa qul innal batil wa qul ja'al innal batila kana zauqa. Al-Fatihah. Mari kita yakin permohonan tadi diijabahi Allah. Allah berfirman, idza da'aitum fa'aqinu bil ijabah. Jika kau berdoa, yakinlah doa ijabah. Perhatian atau jangan mati. Mari
sepulang kita nanti banyak saudara kita yang belum mendapatkan kesadaran pada Allah. Besok mereka akan menuntut kita. Mari semampu kita dimanapun dan kapan berada. Dan sebelumnya dimujadai, difafiru 100 kali setiap hari, syukur 1000 ditujukan saudara kita, baru kita siari. Para bapak, para ibu yang hormati, kami sampaikan selamat jalan, selamat pulang. Tadi nanti di kendaraan terus mujadah, jangan banyak bicara, terus nangis kepada Allah. Insya Allah nanti ijabai. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Amin Rasulillah sallallahu alaihi wa tarbiyah. Amin ghaus ada zaman an-nadrul barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.